Shalom teman-teman. Bersyukur pada Tuhan kita pada hari ini dapat melaksanakan ibadah. Sebelum ibadah kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya saat hari ini Tuhan bisa mengumpulkan kita pada pagi hari ini untuk melakukan ibadah. Tuhan berkati kegiatan ibadah ini agar lancar sampai di akhir. Amin. Pada lagu pertama kita akan menyanyikan lagu Sungguh Indah. Kemana
bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kesempatan bertemu di dalam ibadah ini, sekalipun masih dalam masa pandemi, kita bisa bertemu untuk saling berbagi renungan firman Tuhan, dan kita berharap bersama kita bisa bertumbuh melalui ibadah yang kita kerjakan. Mari kita memulai dengan berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur Tuhan kalau siang hari ini Tuhan izinkan kami ya Tuhan memuji nama-Mu, bahkan Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Memberkati waktu yang kami pakai ini, biarlah betul-betul Tuhan firman-Mu Tuhan bisa kami dengar, kami simpan dan kami lakukan ya Tuhan, untuk bisa Tuhan mempermuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak yang Ibu kasih dalam Tuhan, siang hari ini kita
merenungkan firman Tuhan yang Ibu beri judul tentang kegagalan. Setiap orang itu pasti di dalam kehidupannya pernah mengalami kegagalan. Apa itu kegagalan? Yaitu satu proses di mana apa yang kita usahakan, apa yang kita rencanakan ternyata tidak berhasil. Dan sebenarnya setiap orang tidak mau mengalami kegagalan. Ada banyak orang itu pernah mengalami kegagalan, baik dalam studinya, mungkin gagal naik kelas, mungkin juga mengikuti lomba tapi tidak pernah menang, sehingga akhirnya malaslah ikut lomba, daripada gagal lomba mending tidak ikut lomba. Atau mungkin hal-hal yang lain, mungkin dalam hal karirnya orang gagal. Nah, kegagalan itu akhirnya membuat orang itu merasa takut, ingin menghindari, dan ada upaya untuk bisa menjauhi kegagalan itu, karena kadangkala menjadi sesuatu yang menakutkan. Nah, anak-anak, di dalam Ayub pasal 42 ayatnya yang kedua, Ayub 42 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Di sini dikatakan Ayub menyadari bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Nah, persoalannya ketika kita menghadapi kegagalan, apakah itu merupakan bagian kita menggenapi rencana Tuhan, ataukah itu adalah keinginan kita semata yang tidak ada di dalam kehendak Tuhan. Nah, mari kita menyaksikan satu video. Kita akan melihat video ini. Mungkin ada dari kalian ada yang pernah melihat video ini. Mari kita saksikan bersama. Berapa kali anjing ini mengalami kegagalan demi kegagalan pada proses latihannya. Akhirnya saat yang ditentukan tiba, waktunya ujian. Sekali lagi dia mengalami kegagalan dan terpaksa dia dikeluarkan dari sekolahnya.
dengan sedihnya dia melihat teman-temannya yang tidak gagal. Tapi di saat yang sama, dia melihat adanya satu bahaya bagi orang yang sedang berjalan di luar area sekolahnya. Dan saat yang tepat dia bisa menuntun orang itu, dia berhasil menuntun orang yang buta itu pada jalan yang seharusnya. Akhirnya anjing putih ini berhasil setelah berapa kali dia harus mengalami kegagalan. Nah, Nana, ada banyak fakta di balik kegagalan. Orang-orang yang gagal itu berkaitan dengan sikap-sikap yang mungkin menyebabkan dia gagal. Nah, sikap yang negatif yang berkaitan dengan kegagalan adalah orang itu menjadi takut untuk gagal lagi. Nah, kemudian cuek, mungkin tidak ngurus walaupun dia gagal, ataupun dia gagal lagi, dia cuek dengan keadaannya. Kegagalan juga itu disebabkan karena orang mudah menyerah. Orang tidak mau berusaha, dia mudah menyerah sehingga dia menjadi gagal. Atau mungkin ekspektasinya yang terlalu tinggi. Dia punya angan-angan atau impiannya terlalu tinggi, harapannya terlalu tinggi sehingga dia tidak mampu meraihnya dan akhirnya dia gagal. Atau yang lain adalah mungkin dia pesimis sehingga dia merasa bahwa dia pasti tidak mampu dan akhirnya dia mengalami kegagalan. Nah, bagaimana sikap positif yang terkait dengan kegagalan? Yaitu kita harus belajar menerima kekurangan kita, menerima diri sendiri apa adanya. Kita belajar apa yang menyebabkan kita gagal. Setelah itu kita melakukan perbaikan kembali, perbaikan terus-menerus, supaya kita bisa meraih kesuksesan. Tetap semangat, berlatih kembali, dan juga kita optimis. Kita yakin bahwa kita mampu meraih kesuksesan. Kita tidak akan gagal terus-menerus. Nah, anak-anak, ada firman Tuhan di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-16. Bunyinya demikian, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Kalau kita termasuk bilangan orang benar, maka sekalipun kita 7 kali jatuh, kita akan berusaha bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kita bukan termasuk orang fasik yang akhirnya karena kegagalan kita roboh dan kita tidak bangun-bangun kembali. Anak-anak yang Ibu kasihi, ada catatan kegagalan tentang orang terkenal, Abraham Lincoln. Kita melihat bagaimana dia mengalami kegagalan demi kegagalan. 1816 ya, mulai keluarganya diusir dan dia harus bekerja. 2 tahun kemudian ibunya meninggal dunia. Tahun 1831 dia gagal dalam berbisnis. 32 gagal dalam anggota legislatif dan kehilangan pekerjaannya. Ingin sekolah di fakultas hukum tidak diterima juga. 1 tahun berikutnya akhirnya dia harus meminjam uang untuk menutupi hutang-hutangnya. Di satu tahun berikutnya terpilih menjadi anggota legislatif. Tetapi 1835 dia mengalami kegagalan lagi. Dia bertunangan, tunangannya mati dan ia patah hati sampai menyebabkan dia nervous breakdown. Di satu tahun berikutnya dia harus berbaring selama 6 bulan. Nah, tidak hanya itu, kegagalannya lagi, tahun 38 ingin menjadi pembicara badan legislatif, gagal lagi. Tahun 40 ia ingin menjadi elektor, gagal lagi. Tahun 43 menjadi anggota kongres,
tapi gagal lagi. Baru berhasil tahun 46. Kemudian 48 tapi tidak terpilih lagi. 49 melamar sebagai wali kota tapi ditolak. Tahun 54 ingin jadi anggota Senat Amerika tetapi gagal lagi. Tahun 56 mencalonkan diri menjadi wakil presiden tetapi gagal lagi. 58 ingin menjadi Senat Amerika tapi kalah. Baru 2 tahun berikutnya dia terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Sungguh catatan kegagalan yang sangat banyak yang tidak membuat Abraham Lincoln patah semangat. Dia tetap berjuang sampai akhirnya dia menjadi Presiden Amerika Serikat. Anak-anak yang Ibu kasihi, di Kejadian 39 ayatnya yang kedua, kita juga mencatat seorang tokoh di sini. Tuhan mengatakan tentang tokoh ini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi catatannya ini adalah tentang Yusuf yang berkali-kali dia mendapatkan kesengsaraan, tapi di tempat yang sengsara Tuhan menunjukkan penyertaannya dan dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Anak-anak, kunci penyertaan, kunci keberhasilannya adalah karena Tuhan menyertai. Sama seperti sekolah kita, Immanuel, Tuhan beserta kita. Harapannya adalah setiap anak-anak yang bersekolah di sini, setiap orang yang terlibat di dalam sekolah ini, kita akan menjadi berhasil bukan karena kemampuan kita pribadi, tetapi karena penyertaan Tuhan. Itu yang akan kita cari, kita rindu, kita mendekat pada Tuhan, supaya kita senantiasa merasakan bimbingan, pimpinan Tuhan untuk membuat kita berhasil di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Nah, kesimpulannya adalah jangan takut untuk mencoba sekalipun kita gagal. Mari kita terus lagi mencoba dan mencoba kembali. Dan juga kita tidak lupa untuk mencari penyertaan Tuhan, supaya dengan penyertaan Tuhan itu maka kita akan bisa meraih kesuksesan. Orang-orang yang gagal itu bukan mereka yang mengalami kegagalan disebut orang gagal, dan sebaliknya orang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah mengalami kegagalan, tetapi orang-orang gagal adalah mereka yang menolak untuk bangkit setelah gagal. Tetapi lawannya orang-orang sukses adalah mereka yang belajar dari kegagalan mereka. Nah, anak-anak, mari kita tetap optimis, tetap semangat, karena kita yakin Tuhan Yesus beserta dengan kita. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Mari kita mau tetap menjaga semangat dan optimis untuk meraih kesuksesan bersama dengan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Baik, anak-anak, kita sudah menikmati renungan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala lagi, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang Kau sudah berikan kepada kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, berikan kami kemampuan ya Tuhan untuk berani menghadapi setiap tantangan yang kami hadapi. Berikan kami Tuhan ketekatan hati ya Tuhan untuk melangkah bersama Engkau, mengandalkan Engkau, memohon penyertaan Engkau, sehingga kami tidak takut gagal. Kami akan melangkah maju dan kami akan Tuhan meraih semua harapan kami bersama dengan Engkau, sehingga hidup kami boleh hidup yang mempermuliakan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau semakin berkarya di dalam kehidupan kami. Kau menambah kepekaan kami untuk mendengar suara-Mu dan melakukan firman-Mu. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa dan mengakhiri ibadah kami siang ini. Amin.